Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Klub divisi utama Liga Prancis, Los Lille mencatat sejarah di media sosial setelah resmi meraih 1 juta pengikut di Instagram. Momen perayaan yang dipimpin Oliver Giroud dan Ethan Mbappe langsung memicu ledakan komentar dari netizen Indonesia yang menyebut pencapaian itu efek dari kehadiran Calvin Verdong. Informasi lainnya pemirsa, masa depan Lionel Messi akhirnya terungkap. Mega bintang Argentina itu dikabarkan segera menandatangani kontrak baru bersama Inter Miami sampai 2027. Membuka peluang tampil kembali di Piala Dunia antar klub dan menjadi ikon utama MLS menjelang Piala Dunia 2026. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak akan menggunakan hotel yang disiapkan panitia di Arab Saudi. Skuad Garuda memilih penginapan sendiri demi menjaga fokus jelang laga krusial babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut faktor non-teknis seperti akomodasi sangat berpengaruh terhadap performa pemain. Karena itu, PSSI mengambil langkah khusus agar kondisi tim tetap prima, terutama ketika harus bertandang ke Jeddah untuk menghadapi lawan berat. Pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia yang tergabung di grup B akan melakoni 2 laga penting, yakni melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober mendatang. Selain soal hotel, Erick juga menyoroti aspek lain seperti jadwal pertandingan hingga penunjukan wasit. Ia mengungkapkan bahwa PSSI telah mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC karena wasit yang ditugaskan berasal dari Kuwait yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan format kompetisi yang sangat ketat, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Erick menegaskan, setiap detail baik di dalam maupun luar lapangan akan menentukan perjalanan Garuda dalam menggapai mimpi besar tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi menyatakan antusiasmenya jelang duel krusial melawan Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak lama lagi sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya bagi Indonesia bisa saja terwujud.
Jika mampu mengalahkan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober, Garuda dipastikan merebut tiket langsung ke putaran final. Dalam wawancara jelang laga Cremonese melawan Parma, Kamis 18 September 2025. Emil mengakui Indonesia tidak diunggulkan melawan dua raksasa Asia tersebut yang berada jauh di atas dalam peringkat FIFA. Diketahui saat ini Irak menempati posisi ke-58, Arab Saudi di peringkat 59, sedangkan Indonesia masih di urutan 119. Meski demikian, kiper jebolan Akademi Juventus itu menegaskan timnas siap berjuang meraih kemenangan demi mencetak sejarah. Optimisme tersebut diperkuat catatan positif melawan Arab Saudi. Pada babak ketiga kualifikasi, Indonesia mampu menahan imbang di Jeddah dan menang 2-0 di Jakarta. Namun situasi berbeda terjadi saat menghadapi Irak. Dalam 3 pertemuan 2 tahun terakhir, termasuk di Piala Asia dan babak kedua kualifikasi, Indonesia selalu menelan kekalahan. Sesuai regulasi, hanya juara grup di babak keempat yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up masih harus bersaing di babak kelima untuk merebut tiket tersisa. Striker timnas Indonesia Ole Romeni membawa kabar gembira jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B. Laga pertama melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025. Disusul duel kontra Irak di stadion yang sama pada 11 Oktober 2025. Menjelang dua laga penting tersebut, sempat muncul kekhawatiran soal ketajaman lini depan Indonesia. Romeni diketahui mengalami cedera parah saat memperkuat Oxford United di ajang Piala Presiden 2025.
Pemain berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang kaki kanan usai tackle keras gelandang Arema FC hingga harus naik meja operasi. Cedera itu sempat memunculkan keraguan apakah Romani bisa pulih tepat waktu. PSSI bahkan menyiapkan langkah antisipasi dengan menaturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathan dan Mauro Zilstra. Keduanya sudah debut dalam laga FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon. Keduanya sudah debut dalam laga FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon, meski belum mampu menandingi peran vital Romani sebagai mesin gol utama Garuda. Namun di tengah kekhawatiran tersebut, kabar baik datang. Pemulihan Romani berjalan positif dan dirinya sudah kembali ke lapangan. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story miliknya pada Jumat 19 September 2025. Kembalinya Romani tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Yang sangat membutuhkan ketajamannya di lini depan untuk menantang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Pasalnya, skuad Garuda wajib meraih hasil positif di kedua pertandingan tersebut agar peluang lolos ke Piala Dunia terbuka lebar. Dalam babak keempat nanti, hanya juara grup yang dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus kembali berjuang di babak kelima. Striker timnas Indonesia Ole Romani membawa kabar gembira jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B. Laga pertama melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada 9 Oktober 2025. Disusul duel kontra Irak di stadion yang sama pada 11 Oktober 2025. Menjelang dua laga penting tersebut, sempat muncul kekhawatiran soal ketajaman lini depan Indonesia. Romani diketahui mengalami cedera parah saat memperkuat Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang kaki kanan usai tackle keras gelandang Arema FC hingga harus naik meja operasi. Cedera itu sempat memunculkan keraguan apakah Romani bisa pulih tepat waktu. PSSI bahkan menyiapkan langkah antisipasi dengan menaturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathan dan Mauro Zilstra. Keduanya sudah debut dalam laga FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon.
meski belum mampu menandingi peran vital Romani sebagai mesin gol utama Garuda. Namun di tengah kekhawatiran tersebut, kabar baik datang. Pemulihan Romani berjalan positif dan dirinya sudah kembali ke lapangan. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram Story miliknya pada Jumat 19 September 2025. Kembalinya Romani tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Yang sangat membutuhkan ketajamannya di lini depan untuk menantang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Pasalnya, skuad Garuda wajib meraih hasil positif di kedua pertandingan tersebut agar peluang lolos ke Piala Dunia terbuka lebar. Dalam babak keempat nanti, hanya juara grup yang dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus kembali berjuang di babak kelima. Persib Bandung mengangkat peringkat Super League Indonesia di level Asia usai menahan imbang Lion City Sailors pada laga pembuka AFC Champions League 2 2025-2026. Sebelumnya, Super League berada di peringkat 24 Asia. Hasil imbang Persib Bandung membuat posisi tersebut naik satu tingkat ke urutan 23. Tambahan poin juga datang dari kemenangan Al Nassr atas wakil Tajikistan FC Istiqlal. Dengan capaian itu, Liga Indonesia kini mengoleksi 18.549 poin, melampaui Liga Tajikistan yang mengumpulkan 18.353 poin. Meski demikian, Super League masih tertinggal dari beberapa kompetisi Asia Tenggara lainnya. Yakni Liga Thailand yang berada di peringkat 7, Malaysia di posisi 10, Vietnam di peringkat 14, Singapura di posisi 15, dan Kamboja di peringkat 22. Sementara itu, peluang untuk terus merangkak naik tetap terbuka. Syaratnya, wakil Indonesia, yakni Persib Bandung dan Dewa United, harus mampu meraih hasil positif, serta melaju jauh di kompetisi Asia musim ini.
Persib sendiri akan melakoni laga berikutnya di markas Bangkok United pada matchday kedua grup G 1 Oktober 2025. Klub Thailand yang diperkuat Pratama Arhan itu sebelumnya mencatat kemenangan telak atas Selangor FC di partai perdana. Pemain yang memiliki julukan GOAT, Lionel Messi, dikabarkan tengah memasuki tahap akhir negosiasi terkait masa depannya bersama Inter Miami. Messi bergabung dengan klub berjuluk The Herons pada musim panas 2023. Kehadirannya langsung memberi dampak besar baik di dalam maupun luar lapangan. La Pulga sukses mempersembahkan trofi pertama Inter Miami lewat gelar Leagues Cup 2023. Sekaligus mendorong lonjakan minat terhadap Major League Soccer atau MLS, mulai dari penjualan tiket, merchandise, hingga hak siar. Diketahui kontrak Messi bersama Inter Miami sendiri akan berakhir pada Desember 2025. Namun laporan The Athletic dan ESPN menyebutkan bahwa pemain berusia 38 tahun itu hampir pasti menekan kontrak baru berdurasi panjang hingga akhir musim 2027. Perpanjangan kontrak tersebut dinilai strategis bagi Inter Miami yang berambisi memperkuat skuad untuk bersaing di level domestik maupun internasional. Menurut media tersebut, kesepakatan anyar ini juga akan mencakup klausul khusus terkait promosi global klub dan kerjasama komersial. Jika resmi diperpanjang, Messi berpeluang tampil kembali di Piala Dunia antar klub. Sekaligus menjadi ikon utama MLS dengan menyongsong Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.